Jadi tidak heran Bapak Mama sekalian, kalau beberapa waktu yang lalu semua media sosial, bahkan seluruh masyarakat memperbincangkan, seluruh partai politik memperbincangkan, seluruh politisi memperbincangkan, Chris Prying tidak mendapat pintu. Apakah itu hanya hoaks? Tidak. Itu benar-benar adalah upaya yang mereka lakukan. Itu bukan sekedar hoaks. Itu bukan sekedar tipu muslihat. Tapi itu adalah betul-betul satu gerakan yang begitu masif antara pemilik modal yang disebut kapitalis dengan mereka yang berada di ruang negara bersatu untuk menghentikan langkahnya Pak Chris Prying dan Frankie Rangabani. Karena mereka tahu hanya dengan cara itu beliau tidak terpilih. Tapi saudara sekalian, apa yang terjadi? Nahum bayana ombo rambu papanjaran danya hametuna lapinu tanah no di tanah awang nangadu. Humba ini ninggiawan, betul? Sumba ini ada roh, ada kulturnya, ada budayanya. Ninja nama rapu yang pengkai pemerintah Korea. Dia tidak mau tanah ini jatuh di tangan orang yang salah. Uang Pak Chris tidak punya, Pak Frankie, Pak Chris tidak punya, uang tidak punya. Kami tim Sati tidak punya uang. Kami tidak mampu melawan kekuatan oligarki yang luar biasa dipermainkan secara masif. Saudara sekalian, tidak sedikit uang yang dikeluarkan untuk membajak partai-partai politik. Tapi dukungan doa, nama yang kamahing menyimi ombo rambu, maka lembinya Pak Chris Prying, maka lembinya Ibu Frankie Rangabani, hamanai, hamatunan dia wana tanah umbayana, dan ambuhongwa, na boku apun dan ambatama lawang dan berhayal lawang, Sumba Timur ini jatuh di tangan orang yang salah. Betul? Karena itu, saudara sekalian, panamung na ulu tahu. Akhirnya, Partai Demokrat menjatuhkan pilihannya kepada Chris Prying dan Frankie Rangabani. Walaupun sudah sempat diumumkan bahwa partai ini akan diserahkan di Wulawejelu, dan itu diposting oleh teman anggota DPRD saya yang lalu, Bapak Ali Umar Fadak. Itu ada di media sosial, di Facebook. Itu bukan hoax. Partai Demokrat akan diberikan kepada calon tertentu di pertemuan mereka di Wulawejelu. Dan puji Tuhan Yesus. Namanya kamaing namutuna bunda bandana manja rumah timur. Nun nana partai na piti beli miri hinawanya le ama kape tanggu FR. Kenapa Bapak Mama sekalian? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa? Satu saja jawabannya. Tuhan Yesus melihat hati Pak Chris Prying dan Frankie Rangabani. Tuhan Yesus melihat hati yang putih, hati yang tulus Pak Chris Prying dan Frankie Rangabani. Nama namu tomaila, nama wapang todang wane umbu namulut no koengan. Bapak Mama sekalian, kenapa sih Pak Joshua kok begitu sadisnya mainan ini? Ya itulah politik. Jadi Bapak Mama sekalian, elit negara yang saya sebut tadi sebagai bagian daripada oligarki yang ada dalam ruang-ruang kekuasaan itu melakukan pertukaran nilai, pertukaran kepentingan dengan para kapitalis pemilik modal. Yang punya modal memberikan uangnya, sudah, kepada siapa? Kepada elit negara yang punya kepentingan politik. Lalu elit negara yang punya kepentingan politik ini menjamin akan memberikan akses dalam bentuk peraturan dan lain sebagainya yang menguntungkan pemilik modal. Sehingga dengan demikian, ya kan tahu pakai tamu amanuna, namanya jadi bupati, wakil bupati, namanya udah deh di kita kenyutangan.
Karena itu bukan lagi bupati dan wakil bupati milik rakyat, tapi bupati dan wakil bupati pemilik modal. Tepuk tangan Budi. Harus tepuk tangan. Semangat Budi kan. Bapak Mama sekalian. Tadi saudara saya Umbu Haris sudah menyampaikan kaitan dengan kesulitan yang dialami oleh daerah di era kepemimpinan Pak Chris Pryng. Semua yang beliau sampaikan sangat jelas, terukur dan terarah. Hanya mungkin yang saya mau tambahkan adalah situasi dan keadaan yang dihadapi oleh Pak Chris Pryng, dia harus menyelesaikan warisan masa lalu. Golkar 30 sekian tahun beliau berkuasa. Betul? Berapa tahun? 32 tahun berkuasa. Saudara kita, orang tua kita nak pindah. Napa badan dukung nyimnya bermalewa. Nyuga murah selatan. Nyuga mendukung YGB. Termasuk saya ini. Apa beliau tidak bekerja? Ramah mananya tunangan. Ramah mananya. 32 tahun Golkar berkuasa di Sumatera Timur ini. 13 tahun orang tua kita Pak Gideon menjadi bupati. Saudara sekalian, persoalan jalan di pedalaman di selatan tetap begitu-begitu saja. Betul? Itu kalau melihat di Facebook jalan di Kapanda juga tetap begitu-begitu saja. Bukan di zamannya Pak Chris Pryng saja. Mereka yang 32 tahun berkuasa, itu Kapanda tetap begitu, Mahaniwa tetap begitu, Ramuk tetap begitu, itulah itu tetap begitu. Bahkan tadi jalan yang disebut oleh Umbu Chai juga tidak dibangun. Tepuk tangan yang betul. Harus begitu, nyimbe tepuk tangan saya tambah semangat bicara. Kalau nyimbe tidak tepuk tangan, saya mau cepat-cepat berhenti. Lanjut atau tidak? Bapak Mama sekalian. Bikin aja rambut yang cara bikin rambut yang mana makalar ini sama seperti yang ada mana makalar yang kali bintang muni dah. Hai dia namanya panas ini harus kita. Bapak Mama sekalian, karena itu keterbelakangan yang saya katakan tadi, IPM kita itu rendah. Indeks pembangunan manusia kita, ya, harapan hidupnya kita tentang pendidikan kesehatan kita masih jauh di batas minimum. Masih jauh di batas standar nasional. Karena itu kita masuk sebagai daerah tertinggal. Standar pelayanan minimum. Banyak keluarga kita belum punya jamban, belum punya WC. Fasilitas air minum masih terganggu. Masih sangat minim. Fasilitas-fasilitas yang merupakan kebutuhan dasar kita masih sangat-sangat minim. Dan itu adalah situasi yang Pak Chris terima. Sehingga tadi dijelaskan oleh Pak Umbu Haris. Dengan demikian, pada jadi kayak Bupati Amakapi yang muncullah aturan yang disebut dengan specific grant. Ada anggaran dari pusat turun, dan maupun DAU, tapi dibatasi. Kalau ada 50 miliar DPU, hanya 15 miliar saja yang boleh dibangun pakai jalan dan irigasi. Yang 30 miliar tidak boleh kau pakai. Itu aturan, itu perintah undang-undang. Hanya boleh dipakai bangun apa? Sanitasi. Hanya boleh pakai bangun apa? Air minum. Perpipaan, sumur bor, dan seterusnya. Makanya karena itu, sehingga terbatas ruang fiskal Pak Bupati untuk menjawab kebutuhan masyarakat di Sumatera Timur, khususnya di bidang infrastruktur. Bukan berarti beliau tidak bekerja. Beliau bekerja luar biasa. Karena beliau tahu begitu susahnya mengelola anggaran yang begitu sedikit ini, sehingga prestasi-prestasi itu dibuat, dapatlah anggaran yang dijelaskan oleh Pak Umbu Haris tadi. Itu supaya lebih jelas background-nya, latar belakangnya. Bapak Mama sekalian, saya ingin sedikit menggugah hati daripada saudara-saudara keluarga besar Delitis pada saat ini. Mungkin jangan empat lalat bisa geser ke tempat yang aman ya. Ini. Tepuk tangan buat orang tua dulu. Kau boleh menyala katanya.
Tapi tidak mungkin aku terbakar apa. Bapak mama sekalian, tahun 70-an, nah kalian bimbing nama kami ada almarhum yang ada di alam yang berbeda dengan kita hari ini, Bapak Rudolf Ranggamani. Beliau dipercaya oleh Tuhan lewat Gubernur El Tari menjadi camat Lewa. Saya hanya bisa menerawang dari cara berpikir saya sebagai Taumahu, sebagai orang dari selatan. Karena kami juga punya orang tua sama yang hebat seperti beliau. Namanya Umbu Tunggu Jamba. Itu kira-kira seangkatan mungkin kakak ya. Umbu Tunggu Jamba seangkatan kayaknya. Beliau juga adalah orang hebat dari selatan. Dan dari wilayah barat waktu itu, orang hebat Nyimi adalah Bapak almarhum Rudolf Ranggamani. Dengar baik-baik. Ibu tinggi pahamu dia. Orang tua ini kemudian dalam suasana kesumbaan kita pada waktu itu. Dalam keheningan Lewa Raya pada saat itu belum menjadi 4 kecamatan. Baru 1 kecamatan. Beliau menata ini kecamatan dengan luar biasa. Pemusatan pemukiman penduduk. Melakukan pembagian kapling ini sawah, ini tanah. Kepada seluruh keluarga, rumpun keluarga. Luar biasa. Sepertinya para Ranggamani almarhum telah berpikir untuk 50 tahun mendatang. Ini Lewa seperti apa. Sehingga hari ini saudara sekalian, Lewa dengan 4 kecamatannya, ketika kita melintas dari perbatasan kecamatan kota, masuk ke Lewa kota, masuk ke Letis, masuk ke Katalah Mulinggu, masuk ke Lewa kota, indah luar biasa. Hebat Jimbaran Lewa yang memiliki orang tua seperti Rudolf Ranggamani. Jadi kalau hari ini putranya, Bapak Franky Ranggamani, diutus oleh Tuhan, kemudian digerakkan hatinya Pak Kris Praing oleh Tuhan, mengambil Pak Franky menjadi wakil bupati untuk periode berikutnya. Saudara sekalian, dengar baik, berkat neul tahu di tahu ya, nggak yang dapat pemulan nah, Rudolf Ranggamani almarhum, nahu papum nyakuan nyimgan marah meliti sebabnya. Selain itu Bapak Mama sekalian, selain itu kalau berkat Tuhan, wanggu kalian kawengana, natananya na ning diawana, betul? Leluhur kita dan semesta memberikan penghargaan dan penghormatan kepada orang tua kita, Bapak Rudolf Ranggamani. Napa pandoi dan namaham, napa pemulan dumana banjar liwaraya yanangkan, yang sekarang 4 kecamatan. Itulah yang kemudian sang Khalik dan semesta membuka karpet merah buat putranya Bapak Franky Ranggamani untuk kemudian menjadi calon pemimpin tahun 2024-2029. Sepakat? Kalau sepakat Bapak Mama sekalian, maka tidak ada alasan lagi. Nyuma mau pilih selatan dan ningwa calon bupati Banyuwangi. Dan ini ngadu calon wakil bupati. Ama Kris jatuh selatan wah. Ipa Franky jatuh selatan wah. Tapi Umbu Ranggamani, Umbu jika tunakan rung nandiawan. Pada saat kami keliling selatan yang lalu bersama bupati dengan Bapak Franky, Pak Franky tidur di sepi rumah. Pak Bupati tidur di rumahnya. Adik perempuannya Raja Karera, Ongko Kang dia punya surat. Waktu kami permisi pulang, Bapak Bupati sudah naik mobil, saya dan Pak Franky menuruni anak tangga. Lalu Ongko Kang suaminya, adiknya Bapak Raja Karera, tahan sama Pak Franky. Umbu, nyum punya papa dulu orang baik. Nyum punya papa dulu orang baik. Ada kesan yang mendalam
salah satu tokoh selatan dengan almarhum Rudolf Ranggabani. Wan Manyuman Selatan, almarhum adalah tokoh Lewaraya. Bukan saja tokoh Lewaraya, almarhum adalah tokohnya Sumba Timur. Beliau sangat mapan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dia paham bagaimana mengelola uang yang sedikit untuk membangun ini wilayah. Karena itu, Ombo Rambu, au matu jaraganap. Kumonuri hingga nyimi. Pero ya kanu yakan na kalua kamu juga mapilih la selatan. Hamana iba kuwakili ng Partai Demokrat. Mato ko kanan di paham nyinak. Ambu ya mula lumnyiyanan kan. Wan lalu yang kan amutun na ya na mawakili ya na ketua tim Lewaraya. Jangan salah memilih, Wan. Ambu tahala rumuan. Ini kesempatan emas buat kita. Karena itu, lewat kesempatan ini, sebelum saya mengakhiri sapaan saya, isi hati saya minta kita semua kita pulang ke rumah. Ya kayaknya itu nangkana tangman ya kaduna kamu tuna calon-calon kain yang pertama. Nyimbi yo ngana. Saya punya sahabat, saya punya kawan Umbu Data juga ada masuk. Mereka adalah orang-orang hebat. Umbu Data, Umbu Frengki Ranggabani sama-sama adalah orang hebat. Yang hari ini ikut kontestan dalam pilkada ini. Tetapi kita mau nunyi. Jadi ya itu nangkana ya kata nukunya ya nangkana kandan hamlah pap dawanda. Ini ada kedua. Betul? Ya kata nukunya mundata berarti kandan hamu Frengki dawanda mui. Ya kata nukunya Frengki dan hamu mundata dawanda mui. Tapi katu mo doya da pada anak mama jadi ngana. Ya kata tahu na karena dipaham dulu jaga badingan. Karaya nak kami nak mangana nampawen yang ilmu tahu jitau. Siapa yang berpeluang memenangkan pertarungan ini? Ya kalau Umbu Frengki kena dia kalanya maju budatan dia. Paling kalian di maminya. Nyung rambu pada ngangung bukunya. Beliau kita bersuara. Tapi hari ini karpet merah untuk letis ada di depan Bapak Bama. Karena itu tidak boleh ambil langkah yang salah. Ambil kesempatan, manfaatkan ini secara baik. Karena saya punya keyakinan, saudara sekalian, ada hitungan. Kenapa Pak Kris dan Pak Frengki pasti memenangkan pertarungan ini? Yang pertama, Nyumbala Selatan, Penipamu. Nyumbala Selatan ada 7 kecamatan. Terus Tabundung ada 8 kecamatan. Dan Ningwa kecamatan dengan Pakaku di KPFR. Tidak ada. Semua kecamatan pasti KPFR menang. Apakah karena hebatnya Yosua Moyawa? Dia. Apakah karena hebatnya Motunan Tuya Giumbu Yadar? Dia. Atau hebatnya tokoh-tokoh dan tim? Dia. Kaidin. Buhamu mananya tahu. Hamu tu ni Kris Praingnya. Lasalatan mapadham manya kadu menyumbangkan. Jakanya kakaknya hamu tu ni Yehola Lewaraya. Ya kaya ngalanya hamu tu na mesin traktor. Dami iri anyumbangkan padang latang bihungan. Betul tidak? Dan nyawa anak kami yang traktor Pak Kris lah matula pau di telah katikuai. Kami tanah peli dia nyumbang. Betul tidak? Yang anda makarain dia nyumbang mesin kahaya dong. Mana ini saya punya orang tua bunga ladang. Nah makarain dia nyumbang alat pompa agar alat panen padi. Nah makaraya. Karena ini olah tangnya nyimbiun dari ujung timur ujung barat kita yang penuh alat tangnya. Nyumbang hektar, setengah hektar pelin di bay. Di depan ada papan setengah hektar, di pelin di bay. Jadi makanya itu kan apa? Mereka nak punya batalion mereka pelin di pemburu hawa. Jadi karaya kan nyumbang traktor. Tapi pengalang traktor nyumbang damiri nyumbang kan? Betul tidak? Ingalang combine damiri nyumbang. Ingalang bay mesin penggilingan damiri ya. Kamu tuh belum nyumbang keruh, jangan nyumbang tonggol nggak keruh dia pakai diombo. Ya kan? Tapi di samping itu para wangi Pak Kris juga paham bahwa satu-satunya wilayah yang masih tertinggal
dari aspek infrastruktur di Sumba Timur ini adalah selatan madu nangga. Hakudu rong mia pari berita nangguling ke otori angwa. Hakudu irong berita nangguling ke oto humahambua. Hakudu nguling oto la Padanjara. Hakudu nguling oto la Katikwai. Hakudu pokoknya setiap minggu selalu kita dengar oto terbalik. Itu zaman pemerintahan yang lalu. Karena itu Pak Kris Praing bilang dalam 3,5 tahun, Tuhan, walaupun ini anggaran terbatas, tapi saya tidak mau melihat masyarakat saya di selatan meninggal karena masuk jurang dan kecelakaan. Karena itu dia menahan dirinya untuk kemudian membangun itu kamera. Walaupun ada yang dia bangun, tapi tentu tidak sepenuhnya. Tang mana itu dalam Manapu, Lamoliru, mana yang bilang liawa. Masih banyak jalan-jalan yang belum disentuh dalam konteks belum diperbaiki. Tapi dia guling wajib mekian, betul tidak? Nah kalau orang juga Facebook, celaka bis ini masuk jurang, dapat majimnya. Ya karena guling lihat res juga hampir mengantuk gitu naga. Bukan karena jalan rusak, betul tidak? Pak Kris bilang, Tuhan, 3,5 tahun yang Tuhan kasih buat saya ini, walaupun anggaran yang sangat terbatas, saya bangun itu selatan teman. Pahadanya lah bangun tanah rara. Itu saat ini dinobatkan sebagai jalan terbaik di dunia. Tepuk tangan berikan. Pahadanya lah Padanjara. Sehingga sekarang kalau dari Bengaptu ke Nggongi, dulu sebelum Pak Kris jadi bupati 7 jam baru sampai. Kalau sekarang setelah Pak Kris jadi bupati tinggal 2,5 jam akan mama lebih ngalagung. Nah itu hasil kerjanya. Kali dia kepengen Pak Kris ya dengan pada nala selatan nuang buha kanyim dia ini toman ada lagungi kanya ke pidi hurung. Dan kalau lihat anda golong tentang pada Pak Kris, betul tidak? Begitu cara berpikirnya. Ya kan? Jadi membangun Sumba Selatan sama halnya Pak Kris membangun Sumba di Leoraya. Panawangga ini menggana mesin giling padi, nawangga baik traktor, nawangga mesin combine mana ama bugalarang no buengan. Kaya kay panin keruh nyim kan. Kaya maka panganya de keruh nyim toliaw. Kanya mo di Bato Selatan madangay 2 jam ma mengalang doy. Ini kimi. Karena apakah sama membaca punya milik ini, men? Ayah. Uang jam bombo, uang jam. Jangan berangkai uang jam menyatu. Mangalan dui, mahimbu dah kalau mim tolio, betul tidak? Begitu caranya. Jadi Lewa Selatan itu adalah bagian yang tak terpisahkan. Timur segala macam juga bagian dari yang tak terpisahkan. Kalau Selatan sudah total lagi untuk waingan. Kamera hari ini tambah bupati atuan. Ning majaya terpanjang ya. Kira-kira ini yakin untuk kamera dukung panjang atau dukung supir? Sepakat tanya nawa ya. Sepakat tanya kan Selatan total, kamera total lagi. Ambu wilayah nak kami bertanya ke PPR. Nah, kupahan yang nyemnyong kan. Dia lambarat kira-kira talu atau kaku. Kurang mana? Talu atau kaku? Saja kayak talu kan nyemnyong nak. Kita kan lambat wilayah saja ini. Betul tidak? Kalau Selatan sudah menang, tengah kota Canberra kau sudah menang, wilayah Barat kita sudah menang. Negara ya pada beragum tamama. Negara ya pada beragum, betul tidak? Kalau Timur gini nak, lah Timur ya dangana, yang maju ada waktu kita tidak pakai sistem. Tapi kan Pak Bupati kan masih Bupati, betul tidak? Cuti pokoknya tamama ya naga. Cuti yang nana lu kan? Ya kan, hanya cuti saja. Hanura bergerak di Timur, PAN bergerak, Demokrat bergerak, keluarga dan sahabatnya KPFR juga bergerak. Hilana hunjaya dengan dapat tiking tam dapat nyurang ngar.
Malah nu, uragu pak. Ampun ragu dunya temama jangan ya korong dong ya kaning manang. Lalu unu perihing nata dai tamama. Jangan dah unu perihing nanya lalu unu nata dai. Jangan dia lalu minum di peci kabur. Bapak mama sekalian, sekira ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita pada saat ini. Dari selatan kami ingin mendengar kabar 27 November 2024 pada jam 7 malam kami ingin dengar kabar dari kalian. Lewa kami total menang buat KPPR. Shalom, Tuhan memberkati.